Ibu dosen kami Regina BM9 Golan MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dan fenomena kewalahan mahasiswa. Yang pertama, latar belakang masalah mahasiswa yang sering menghadapi tekanan, yaitu adanya perkuliahan, tugasnya yang menumpuk, kegiatan yang diikutinya, kerja waktu, dan kehidupan pribadi. Fenomena ini biasanya disebut yang melebihi kapasitas mahasiswa. Akibatnya, merasa kelelahan mental, kehilangan motivasi, menunda pekerjaannya, dan stres berlebihan. Penyebab utama kewalahan kurang mampu mengatur waktu secara realistis. Banyak mahasiswa membuat rencana, tetapi tidak menghiturasi tugas secara akurat. Jadi, multitasking ini pasti berlebihan. Otak bekerja lebih ketika mengerjakan banyak hal sekaligus. Kebiasaan nunda, contohnya ketika ada deadline mendekat, panik kerja, dan tidak optimal. Yang ketiga, tampak kewalahan pada mahasiswa kinerja akademik menurun. Adanya kualitas tidurnya buruk, perubahan emosi, mudah cemas, marah, dan tidak fokus pada pekerjaannya. Hubungan sosial terganggu, potensi burnout meningkat jika tidak ditangani. Yang keempat, pentingnya manajemen waktu membantu meningkatkan produktivitas, memberi ruang untuk istirahat, mengurangi stresnya. Jadi, setiap mahasiswa itu mencapai keseimbangan antara kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadinya. Nah, setelah memahami konteks permasalahannya, kita akan masuk ke teknik manajemen yang efektif dan dilanjutkan teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang teori dan konsep manajemen waktu. Definisi manajemen waktu: keterampilan mengatur, menggunakan, dan mengendalikan waktu agar aktivitas dapat selesai efektif dengan kualitas baik. Prinsip utama manajemen waktu: waktu terbatas, urusan tidak menentukan hasil. Pilar manajemen waktu mahasiswa perencanaan: membuat jadwal harian, membuat bulanan, penentuan prioritas, memilih aktivitas berdasar urgensi dan dampak, pengendalian diri, menghindari distraksi, jaga fokus. Hukum Parkinson: kerjaan akan meluas sesuai waktu yang diberikan. Jika tugas diberi waktu 7 jam, kita habiskan 7 jam. Jika diberi 2 jam, kita bisa selesaikan dalam 2 jam. Praktiknya, beri batas waktu yang ketat dan realitas. Kurva produktivitas: produktivitas optimal berada pada tingkat stres sedang. Terlalu santai menghasilkan tidak produktif, terlalu stres menghasilkan buntu dan monoton. Setelah memahami teori dasar, kita masuk ke teknik sejenis yang bisa langsung dipraktikkan. Terima kasih. Selanjutnya diajukan teman saya. Teknik praktis manajemen waktu untuk mahasiswa. Yang pertama, teknik prioritas Eisenhower Matrix, yaitu penting dan mendesak, kerjakan segera. Penting tapi tidak mendesak, jadwalkan. Tidak penting tapi mendesak, delegasikan. Tidak penting, tidak mendesak, hilangkan. Contohnya, tugas besok. Terus skripsi untuk makalah jangka panjang. Terus chat grup organisasi tidak penting. Terus teknik yang kedua, teknik Pomodoro. Siklusnya, kerja fokus 25 menit, istirahat 5 menit. Setelah 4 Pomodoro, istirahat 15-20 menit. Manfaatnya, mencegah burnout, meningkatkan konsentrasi, membantu otak tetap segar. Terus teknik time blocking, membuat blok waktu untuk setiap aktivitas. Misalnya, jam 7 sampai jam 9 kuliah. Terus jam 10 sampai jam 11 kerjakan tugas. Terus jam 1 sampai jam 2 review materi. Kenapa harus efektif? Mengurangi multitasking, memberi struktur, membangun disiplin. Terus teknik yang keempat, to-do list harian atau weekly planning. Buat daftar 3 tugas utama, major text, terus tugas kecil minor text. Gunakan aplikasi Google Calendar, Notion, Trello, terus Microsoft To Do. Terus teknik yang kelima, teknik Eat the Frog. Kerjakan tugas paling sulit di pagi hari saat energi tinggi. Terus teknik yang keenam, manajemen distraksi. Ini menggunakan mode do not disturb. Batasi media sosial, gunakan website blokir, forest, freedom, fokus materi. Terus closing pembicaranya, teknik-teknik ini efektif sekali, tetapi tidak akan berhasil tanpa konsistensi dan pemahaman diri. Karena itu, kita harus masuk ke aspek psikologinya. Bisa kita praktekkan dalam hidup kita di dalam perkuliahan. Misalnya, pada saat anak-anak mahasiswa mengerjakan tugasnya, terus yang semester 8 mengerjakan skripsinya. Terus dalam pembagian waktu bisa kita bagi waktu kita, baik itu dalam anak kuliah maupun anak yang sedang bekerja. Contohnya mereka mengatur waktunya di dalam kehidupan Psikologi produktivitas dan cara mengatasi prokrastinasi. Kenapa mahasiswa sering menunda? Tugas terlalu besar atau otak merasa berat? Perfeksionisme, mood buruk, menunggu waktu yang tepat, distraksi digital, tidak tahu harus dimulai dari mana.
Mekanisme psikologis. Otak memilih aktivitas menyenangkan atau repair mode. Prokrastinasi bukan masalah waktu, tetapi masalah emosi. Kita menunda untuk menghindari ketidaknyamanan. Cara mengatasi prokrastinasi, jika bisa dilakukan dalam 2 menit, lakukan sekarang. Dimulai 5 menit saja. Otak tidak lanjut dengan mudah. Berikan hal-hal kecil setelah menyelesaikan tugas. Lingkungan kerja bersih mengaruhi fokus. Kontrol emosi dan fokus. Membangun kebiasaan produktif menggunakan teori Orbit Love. Tentukan pemicu atau misalnya selesai mandi, belajar 25 menit. Lakukan rutinitas. Beri awal kecil. Mental, health dan produktivitas, stres lebih menurun, kemampuan memori. Perlu keseimbangan antara tugas, organisasi, istirahat, dan kehidupan pribadi. Produktivitas bukan sekedar bekerja keras, tetapi bekerja dengan pola pikir, sehat, dan kebiasaan yang tepat. Menjaga keseimbangan hidup dan strategi jangka panjang. Keseimbangan hidup adalah keadaan ketika kita bisa membagi waktu dan energi dengan baik antara belajar, kerja, istirahat, keluarga, teman, kesehatan, dan hiburan. Tujuannya supaya kita tidak stres dan cara menjaga keseimbangan hidup. Yang pertama, atur waktu. Buat jadwal agar semua kegiatan tidak menumpuk. Yang kedua, istirahat cukup. Tidur yang cukup membantu tubuh dan pikiran tetap segar. Yang ketiga, jaga kesehatan. Makan teratur, minum cukup, olahraga ringan. Strategi jangka panjang. Ini adalah rencana di masa depan, yaitu caranya. 1. Tentukan tujuan hidup. Misalnya ingin bekerja tertentu atau ingin hidup lebih sehat. 2. Buat langkah kecil. Lakukan sedikit demi sedikit tetapi konsisten. 3. Terus belajar. Tambah pengetahuan dan kemampuan untuk masa depan. Jadi keseimbangan hidup berarti mengatur waktu, menjaga kesehatan, dan tidak memaksakan diri. Strategi jangka panjang berarti punya tujuan dan langkah kecil yang dilakukan terus-menerus.